seperti ini. Ya. Makanya jalan besar itu lupa sebenarnya. Pakai ilmu apa? Cara dia kecil, ada sekali ini gitu. Ya. Ini kan tempat mandi ya. Aman gitu, dekatnya lagi selesai. Nah baru, ya aman selesai, baru kita niatkan dulu. Ya cek bajunya sama cak kita mandi junub. Pertama disunahkan wudhu dulu. Nah makanya mandikan jenazah boleh wudhu di pangkal, boleh wudhu di akhir. Sama cak kita mandi junub. Makanya ada 6 yang wajib mandi kan. Salah satunya jenazah. Bedanya yang 5 mandi dewek, jenazah di mandikan. Setelah kita wudhu ya, nawaitu wudhu li hadzal mait ya, padu lillahi ta'ala. Sama biasa, cuman kita wudhukan ya. Seluruhnya pakai air yang suci lagi, mensucikan. Jangan pakai air yang mustakmal, air kembang mustakmal itu. Air sabun mustakmal enggak boleh. Air kapur baru mustakmal, maka disiapkan biasanya pakai cerek ya. Jadi semai dulu di mandi ke Ustaz. Semai itu di wudu dulu. Nah, jadi kita ngambil sunnah. Ya, atau nanti boleh juga yang terakhir. Setelah kita wudu, apa ini? Apa kesiramin apa ini? Enggak apa-apa, langsung. Sebelah situ. Ceret dulu tapi teteh. Ceret dulu ya sebelum ini kan. Terserah, banyaknya di manut yang kira-kira menurut kita yakin. Iya. Ya, kalau maksudnya kan ceret dulu dari pala kan, ceret dulu. Ya, makanya kita wudu dulu. Iya. Kita ngambil sunnah wudu ya. Wudu. Nawaitu wudu li hadzal mait lillahi ta'ala. Langsung kita wudu. Nah, tapi lontar baik tapi ya. Kan basah dia. Sudah itu yang tangan kanan. Yang mana tangan ini kan? Jadi Pak ya gitu. Baru kena pek apa ini sudah dulu. Baru kakinya kan. Ini posisi jangan dibuka. Karena di sini aurat. Ya. Nah, selesai kita ngambil sunnahnya. Baru kita tutup lagi. Kita niatkan nawaitu ghusla li hadzal mait fardu kifayah lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan ini mait fardu kifayah karena Allah. Ini kita ngambil kewajiban dulu ya. Melepaskan kewajiban dulu. Nah, saat mandi ini boleh kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dan selesai. Kalau sudah basah, sudah niat pertama, artinya kewajiban kita sudah selesai. Yang harus sama cak kita salat. Yang pertama kali Allahu Akbar. Nah, selebihnya tinggal kita ya, ada yang rukun, ada yang sunnah. Sama cak ini, secara wajib sudah kita laksanakan. Tinggal syarat-syarat mandi itu kan meratakan air dari seluruh anggota tubuh badan ya. Tapi tidak dibuka lagi tadi ini. Dibuka. Nah, kan sudah basah. Iya. Ini sebenarnya boleh langsung kita buka. Cuman baik kita ini menghargai. Kalau langsung kita buka langsung macam ini, takutnya masuk. Banyak kan walaupun tidak masuk, tapi kita sekadar menghormati baik sebenarnya. Nah, kata bu, dinginnya nih jinyu. Hujan macam ini jinyu. Iyo, agak minta banyak banget pula. Ya, sudah. Baru kita basah ini kan, aman jadi kita mandi. Basah. Pakai sabun, Mbak. Setelah sudah basah ini, ambil air sabun. Nah, makanya sabun itu kalau bisa pakai yang sabun cair sekarang ini. Jangan yang apa namanya yang cair kan lebih banyak busa. Oh iya. Busanya ya. Semakin banyak busa semakin bagus itu. Sama cak kita nyuci piring. Semakin banyak busa semakin bagus. Bersih piringnya. Boleh tak pakai apa yang untuk nyuci piring itu? Sunlight. Boleh. Cuma enggak lama pancing. Piring ya. Agak di sini dah. Bukan aku ni. Piring ini. Kamu ini. Nah, marah dia. Ayo dah berlaku pula kita semua di jenazah. Banyak. Jadi setelah aku air sabun, ya, sabun. Nah, inilah fungsi potongan-potongan bekas kita menyiapkan kain kapan tadi. Kita manfaatkan untuk apa namanya? Gosok-gosoknya pelan-pelan. Gosok selah-selahnya, ya. Kita kan ada tim ngajak keluarga dia. Yang paling penting apa di kemudian di sela-sela kaki, ya, di bagian-bagian yang kira-kira yang sifatnya
selip-selip ya. Nah, sifat yang agak rawan keluarga dia yang berfungsi. Nah, ini. Nah, setelah yakin kita sudah disabuni, sudah dilap, sudah yakin sudah bersih, baru kita bersihkan dengan air. Ya, telinganya kita pakai ke tempat rambutnya kita sabuni, sama macam kita mandinya. Kita mandi bersih, kira-kira aman cara kita mandi. Yang pakai apa spong tadi misalkan dia harus seperti itu harus apa Yang walaupun enggak pakai ini. Nah, Ya ini tidak perlu harus ya. Tidak perlu harus. Ya tergantung. Lebih bersih, Jadi, Pak, ya artinya ini sekadar untuk membantu kita biar bersih. Ya kan biasanya makai bekas yang sisa kita Potongan kain kapan tadi lah. Kalau ibu-ibu rajin dia dijahit yo. Kalau tidak kita main ini lah lanang. Lanangnya simpel lanang. Kalau ibu tuh jahit yo. Nah kita sudah yakin dulu dalam bersih, ya anggap sudah bersih yakin ya. Kan ketahuan lagi kalau sudah bersih agak kesat ya. Tapi jangan kuat-kuat, karena rawan juga. Apalagi kalau sudah semalaman, itu biasanya mudah lecet, mudah luwet ya, mudah lepas bahaya itu. Nah kalau sudah macam ini kan apa dipanggil keluarganya nak mandi ke apa tidak kemana? Belum, ini belum selesai. Boleh ya? Ini masih bagian depan ini. Masih bagian kita. Ya, masih bagian depan. Yang bagian apa? Ini perut, ini kan ada dua pendapat. Ada mereka yang ditekan ya, ada yang tidak. Tapi kalau kami berkeyakinan lembaga itu tak usah terlalu kita tekan-tekan. Karena apa? Kita ambil antara mudarat dengan manfaat. Ketika kita tekan, ya kotoran keluar, duburin terbuka, kan barangnya sudah mati. Ketika sudah terbuka, tidak tutup lagi, bahaya ini. Kalau sudah terbuka dan tutup lagi, maka akan keluar air, ngamis terus itu. Namanya barang mati kan. Dan mambu juga bahaya itu. Itu bisa mendatangkan fitnah juga itu. Agak tahu ini yang tidak itu. Nah, padahal wajar namanya dalam perut. Ya, kewajiban kita yang luar bukan yang dalam. Jangan kalau meninggal kita baik kemana-mana bawa kotoran gitu. Makanya dianggap kita ini bawa tong sampah gitu. Ada bakwan, ada roti bakar tadi, ada kopi juga kan ada di sini. Ya, nah ini jadi kita tidak terlalu memaksakan kehendak. Sudah yang penting kita bersihkan yang bisu kita jangkau yang bagian. Jadi kalau nekan itu bukan kewajiban ya? Tidak boleh. Ya, tapi kalau tidak nekan silakan dengan catatan. Kalau tidak ditekan bersihnya, siapkan kapas. Siapkan kapas yang agak tebal, agak banyak. Tapi tak perlu tekannya tak apa-apa. Tak apa. Karena apa? Kalau dia umpamanya kira-kira tidak nutup lagi, langsung kita simpan pakai kapas. Tapi namanya kapas sudah Berembes. masih berembes juga. Nah, makanya di sinilah kepiawaian kita lihat antara manfaat dengan mudaratnya. Besar mana? Kalau besarlah mudaratnya jangan. Kalau besar manfaatnya silakan, tidak masalah. Ya, jangan kita perdebatkan masalah itu. Oke, sudah yang ini ya. Nah, bersih kalau yakin itu bersih baru kita putar. Itu miringkan. Itu miringkan. Inilah fungsi keluarga yang dalam tadi. Lemak kalau pakai apa namanya? Pakai alat mandi lemak enak ya. Iya. Nah, kadang kan di pangku. Nah, itu singko semen pangku itu. Singko di pangku itu. Jadi saat nak kita balik itu tak singko. Susah. Abdul yang di bangku atau yang dipakai alat? Sebenarnya masalah abdulnya itu juga kondisinya. Ya, tapi kalau untuk memudahkan kita mandikan pakai alat. Kalau nak lihat dari sisi keluarga dia gotong. Tinggal dari mana sisi jengoknya. Karena kita menganggap itulah istilah kita pangkuan terakhir keluarga kita dengan diri kita. Tinggal dari mana kita jengok. Apa sisi dari Bilal atau sisi dari keluarga. Kalau dari keluarga dia mampu, kalau dari sisi Bilal dia pakai alat. Dia tidak singko kan kayak gitu. Nah, ini sama. Kita putar macam ini. Kita ambil air basah, ambil air sabun, baru kita lap. Pelan-pelan. Ya, layakin jika dia bersih, ya, baru kita ambil air bersih lagi. Jangan ke sebelah kiri dulu apa sebelah kanan? Ini kanan dulu sini. Ya. Kanan. Kanan dulu. Ya, kan ini. Dah, selesai yakin bersihkan dengan kesat ya. Baru kita sini. Nah, jadi kena apa dia? Jadi posisi tutup pakai kain panjang tadi. Yo, kita tutup kain panjang. Di sini ada tutup juga gitu. Nah, ini makanya kita ada tim tadi. Tak bisa kita DWA.
Ya, kamu. Nah, masalah yang sensitif cak dihubung dengan alat kelamin itu bagusnya Nah. Bilal apa keluarga itu, Pak Itu Ustaz? keluarga tadi. Ya, tapi kalau keluarga tidak katik apa boleh buat namanya kita dalam keadaan darurat kan memang kewajiban kita sebagai bila. Ya, makanya tadi kita jenguk. Ada tak kira-kira keluarga yang bisa ikut mandi? Cukup 2 atau 3 atau dirian. Apa keluarga ikut dirian. Nah, kalau tidak katanya Yang kotoran itu posisi kayak mana tak sampai itu? dari sini kalau Di sini ya berapa kali lah tuh? kalau waktu berkali kan itu tergantung dengan keyakinan kita. Kotoran Ya, makanya sebenarnya jangan ditekan-tekan. Jadi cukup itu bersihkan yang bagian yang luar baik. Makanya tergantung ke Bilal. Kalau Bilal kemana mengarahkannya sudah kita minta baik. Tapi kalau kawan kami, aku nak kata kita, khawatirnya apa? Ini kan benda mati. Kapan sudah terbuka? Dan nutup lagi dia, klepnya ini. Lah mati misalnya. Nah, kapan buka ini sepanjangan? Aduh, merembes terus. Meskipun kita tutup dengan apa? Kapas. Dikhawatirkan ya namanya kapas kan kapan lagi air kan agak apa? Basah nak. Agak takutnya bau gitu. Itu kan mudarat itu bahaya itu. Jadi cukup itu bagian luar. Bagian dalam bukan itu urusan kita. Sama macam kita mandi wajib. Tak perlu kita nak sampai umpamanya bagai bahasa dalam itu, tak cukup kita hal-hal yang bisa kita lihat yang anggota badan yang bisa kita tengok ya. Gitu. Nah, ada sudah selesai yakin kita dah bersih kalau sudah kan posisi dalam tertutup ya. Ya tertutup ya. Sudah. Nah, sudah benar, sudah kita mandikan, kita yakin gitu. Nah, disinilah baru kita ambil air yang disiapkan tadi, apa air kembang, apa air kapur barus, atau air apa namanya Jeruk. bidara, jeruk terserah kita. Kalau ada yang disiapkan habis itu kan nyiapkan, pakai dengan dia kembang, jeruk, kapur barus, bidara, pakai kan, jangan lagi pakai, kan sudah disiapkan. Apalagi apa namanya kalau kita beli sepaket biasanya sudah ada yang cairan. Nah, itu kalau kita gabung apa itu air kembang yang sudah ada kembangnya untuk apa namanya istilahnya terlalu banyak yang di menggunakan ember ya. Nah kita ambil terus kita cuci dengan air apa air kapur barusnya air kembang terakhir kira ambillah kayak air yang kira-kira bisa membawa harum atau air kapur barus mau cerita ya. Baru baru kita panggil keluarganya. Ayo, ada keluarga kita mandikan silakan untuk apa namanya nyiram. Macam-macam. Ada anaknya, ada cucunya, ada mantunya, ada adik jadi kakak. Kita arahkan mereka sampai ke mana mereka. Semakin banyak mereka yang nyiram, ya tidak apa-apa. Kalau dia banyak batas cuma sekali baik. Kalau dia dikit tak apa-apa 3 kali silakan. Siapa yang nyiram? Siapa yang nyiram? Keluarga itu. Nah, posisi nyiram itu sambil selawat, Pak Ustaz. Ya. Dari pucuk tadi. Ya dari pucuk. Nah ya. Itu pas terakhir itu ya. Pas terakhir ini sebelumnya. Nah ini nyiram. Dari sini. Dari sini nyiram ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh kita ini boleh. Oh, nah, tapi kalau kami bayar sebenarnya saya ingat karena kita menghargai ini kan bukunya tak emak langsung kita ini kan ya kadar itu bayar itu. Allahumma sholli ala sayyidina Yang ucap dendam. dendamnya nggak boleh. Habis itu ya. Ada yang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau seumpamanya ada air pakai selang, Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Ini Ya silakan. Nah makanya ketika membersihkan bagian dubur itu bagusnya air yang mengalir selang bagusnya. Ya lebih lemak, lebih bersih. Ya ketimbang air yang sifatnya kita pakai. Walaupun dari awal pun dari Banyu Sulong Tidak apa, silakan. Nah, makanya sebenarnya mandi ya terserah kita. Nak caman cara kita mandi yang penting niatnya sudah kita mandikan bersih. Strategi mandi serah kita. Aku nak kita pakai itu sikat. Silakan. Tinggal apa tergantung cara kita menghargai si jenazah tersebut mandinya. Cak mana cara kita mandi, saya itu juga cara jenazah mandi. Makanya hukum dasar dimandikan. Terserah bersih dengan cak mana yang penting sudah
bersih. Sama macam kita mandi wajib. Yang penting seluruh anggota badan yang nempel di anggota tubuhnya kena air. Itu hukum mandi wajib. Ya. Yang wangian tadi itu ada standarnya enggak? Apa baik, kembang, apa pun itu tidak. Yang Tak kata secukupnya baik. Ya, secukupnya baik. Ininya baik. Ya, tak kata standar, secukupnya baik. Dan paling tidak kan biasanya keluarga sudah nyiap itu. Iya. Ada beli kembang, ada kepala parut, ada jeruk. Pakai kalau Udah pakai kalau kita menari. makin banyak semakin bagus gitu ya. Nah, akhirnya tinggal terakhir Kita pakai juga ada apa itu. Ya, ada apa? Air kapur, kapur baru, agak kain mambu juga kan kapur baru. Darurat misalnya. Iya. Sebenarnya banyak kembang itu tidak terlalu mambu, tidak terlalu harum. Oh iya, kalau kembang. Tidak terlalu harum. Nah, jeruk itu mendingan. Tapi yang lebih generik kalau air kapur baru. Nah, makanya sebelum keluarga dimandikan, bila aku menyiram, kita siram dulu air kapur baru. Jadi pas keluarganya masuk, bukan mambu, ya bangkai tadi bahasanya di kasarnya kan, tapi sudah mambu kapur baru. Itu cara kita menanggulangi, mensiasati jangan sampai mereka tuh baunya. Nah, kan macam itu. Habis dia mulai pikir mana-mana. Bapak akun kalau gara-gara pelit dulu. Nah, pas dulu mantunya uji mati. Nah inilah, ini kalau marah aku dulu mungkin. Padahal bukan, ini bangkai kan. Wajar bau. Jadi kita siasati. Pas mereka masuk, tidak kata bawa-bawa kecuali mampu kapur baru. Kalau pakai minyak wangi enggak? Boleh, kalau saya tapi kalau kita mandi ke pakai minyak wangi. Oh, Ustaz, umpamanya ada kendala di jelit matanya. Kalau dia Mana itu, dia, Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sebenarnya benar itu. Pernah ketemu dengan jenazah itu tidak dingin-dingin. Pernah. Jadi jangan kita kira kapan-kapan kita ketemu dengan hal yang simpan di luar dugaan gitu. Ngaku, oh ternyata tidak dingin-dingin cepat itu. Ya sama saat kita berjalan ya, semakin sering kita jalani semakin lancar kita jalan, semakin sering kita mengurus jenazah, ujung semakin mantap ya bacaan-bacaannya. Sama ucap selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita baru itulah biasa ini. Tapi kalau biasa kan sudah nyentuh ke hati. Biasanya sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina tutup biasanya. Selain selawat apa lagi, Ustaz? Selain selawat kita baca Al-Fatihah. Nah, contoh yang pengalaman yang tidak dingin-dingin itu dibacakan Al-Fatihah. Yang kita minta umpamanya kan dibisikkan fulan ya aku ajak gitu kan. Baru kita baca Al-Fatihah. Dingin ya. Nah, itu artinya tinggal tergantung keseringan kita. Kan amalan kita semakin banyak kita baca amalan semakin tajam. Tapi banyak pisau itu semakin kita ambil semakin tajam. Kalau kita baru sekali, Ketawa. selawat umpamanya kan bisa memudahkan urusan kita. Kalau kita baru baca sekali itulah, mana bisa. Tapi kalau sudah berulang-ulang masih kami mudah. Sama juga seperti itu. Semakin sering kita mengurus jenazah, amalan yang kita laksanakan semakin mudah untuk membantu di dalam pengurusan jenazah. Ya, kalau itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina tutup biasanya. Pakai tangan kiri atau tangan kanan, Ustaz? Itu terserah kita yang mana kita nyaman, ya. Yang mana posisi kita di mana? Kalau kita di sini, tangan kiri. Kalau kita di sini, tangan kanan. Kalau kita di sini pakai ini, susah kan? Itu tak ada yang ngerak mangap jenazahnya ada di Ya, itu ada. wajib ke tak pakai tali? Tidak mudah. Itu kan untuk mengatasi baik. Kalau paling di masih lalap juga kita ikat. Untuk ikan rahang kan untuk mematikan rahang kan Iya. patah. Ya, biasa gitu kan. Nah inilah setelah kita mandikan, baru kita miringkan lagi ini. Nah, ngapa kita miringkan? Karena ada air di dalam mulutnya, dalam hidungnya. Kalau air dalam bayi bahaya ini. Ya, karena air ini bau air ini. Kalau kami tidak kita buang, khawatir lagi pas kita ngapani airnya keluar, bau itu. Gitu. Ya. Baru kita lagi dalam kita telah. Jadi benar-benar kita bawanya ke dalam untuk kita kapan sudah kering. Jangan sampai bau atau air yang di mulut ini keluar. Itu bau ini menimbulkan fitnah juga. Berarti lebih dari 2 tadi kain yang panjang itu, Pak Ustaz. Setelah kering kan,
Ya, ini kan yang sudah ini Basah. melok di jenazah masih dalam rumah. Yang dua tadi persiapan. Nah, maka sebelum kita mandi persiapkan minimal 2 handuk siko. Ya, ini kan katakanlah masih yang Basah. basah yang melok ketika kita ngangkat tadi. Nah, baru setelah kita mandi, setelah kita wudhukan, kita ambil handuk. Nganduk dari sini, dari kepala. Ya, ambil kepala. Berapa ini? Oke. Nah, ini handuknya. Iya, handuk. Ini kan. Baru handuknya kita tarik ke bawah. Nah, ini mulai kita naikkan. Nah, terus. Ini tarik dari sini tarik. Nah, Kan panjang tadi. iya kan banyak tarik dari bawah. Set tadi. Ini tarik dulu. Pelan-pelan. Terus ya, sampai kering ya. Tarik lagi terus. Nah, jadi posisinya tidak terbuka orang ini, masih tertutup dia. Kalau kita Yang umpamanya, ditarik kan kering kan? ya ini sudah Kain kain kering, Anda sudah kita tarik. Jadi posisi nariknya seperti apa? Pelan-pelan dari bawah. Nah, jadi Lebih dia- dari 2 tak apa-apa Pak Ustaz, Hah? kan keren itu ya, kan panjang tadi. Pak Ustaz, lebih ya. dari 2 susah waktu kita nak ngapa nih. Kalau bisa siko tak apa-apa sebenarnya. Jangan terlalu banyak. Agak susah waktu kita nak ngapa nih. Dah selesai. Sudah, tinggal kita persiapkan. Makanya kalau kita ada 2, mana kawan siap kira-kira? Siap. Baru kita panggil lagi yang lain tahu. Baru kita angkat lagi. Makanya kalau memandikan- Dikondisikan dulu yang dalam. Iya, makanya sebelum kita mandi, kondisikan tempat mandi dulu. Sebelum kita mengapani, kondisikan tempat ngapan. Makanya sebelum kita nak mandi, siapkan dulu untuk mengapani. Guntinglah dulu, siapkan dulu kapasnya, siapkan dulu bajunya lengkap. Ya, siap, baru kita gulung lagi. Kita gulung, ya, baru kita taruh pada sudut. Ini kita mandikan. Setelah ini kita mandikan, ada kawan kita disiapkan ya dengan apa namanya ruangan tertutup sama cak mandi, ya sama cak mandi tertutup itu. Nah, jangan sampai umpamanya banyak dijing oleh singkong, ya singkong. Ada hal ini yang sifatnya nak kita angkat biar apa namanya enak ya. Karena jenazah ini kan berat, ya. Jadi kadang-kadang pas. Kadang tak pas, tak diangkat lagi. Kalau di masa hidup lemah, kurang pas. Besok dia jengket-jengket. Tak bisa ini nih. Ya, jadi kita yang gitu. Jadi artinya benar-benar kita persiapkan. Ini ya cara kita praktik dalam mandikan jenazah. Artinya lebih mudah. Intinya mandikan jenazah ini satu harus berani. Yang kedua harus bisa mampu menjaga aib ataupun rahasia. Yang ketiga kita jijik sifat manusiawi, tapi harus kita jangan tampakkannya kita beludah atau muka, jangan, itu ditahan dulu. Makanya adab itu ya. Makanya pernah kami cerita, kami pernah setelah mandikan jenazah dan dalam makan itu biasa di manusiawi gitu nih kan. Kadang ketemu dengan hal yang sifatnya di luar dugaan kita, susah kita makan. Tapi agak lama-lama kan nunggu laparnya baru makan dulu ujungnya kan. Kalau makan Kadang-kadang nyingok lauknya juga tadi. masuk akal juga itu ya. Iya. Lemak Amun lauk nasi nyamun dia beda kan. Itu jadi artinya 3 tadi harus berani, kemudian apa jaga rahasia, yang ketiga kita menjaga adab. Jangan sampai gitu pokoknya nak muntah, jangan itu. Lemak kan sekarang kan pakai masker ya, lemak semua sekarang terbantu gitu. Jadi paling tidak kalau zaman dulu kan langsung kita pakai masker itu menjaga apa, takut nyinggung perasaan. Tat, oke Tat, ini kan waktu dia si Maya ini sudah macam ini tadi, kan otomatis kan tangan ini kaku Tat. Ya. Nah, tangan ini apa dicek ini ke di gosok-gosok apa biarlah macam ini Tat. Tangan. Ya, tangannya ini kan Iya. memang macam ini tangannya. Iya. Tidak bisa kita macam ini tuh. Iya, ini kan bonekanya seperti ini. Ya ada. Seperti ini. Nah, cuman cara mandikannya kita menyesuaikan baik. Di sini kita, kita pokoknya semampunya. Oh ya, Ya. jangan dipaksa Tat. Jangan patah lagi. Itu lagi habis tadi Tat. Ya. Jadi semampunya itu kan. iya kan. Sela-sela jarinya, yang tangan. Jadi sela-sela gitu. Jadi semampu kita. Makanya sebenarnya lebih enak kalau bonekanya besar.
Yo, lebih enak deh. Pikir hati aku tadi kan upload tangan mati ini dicek nikah dulu baru gua setel. Oh, pantas. Jangan dong. Aku video. Ya, jadi pokoknya ya setelah itu gitu di situ. Nah ini. Aki waktu kita di dalam sebelum mapan itu seluruh yang gesekan-gesekan kita kasih kapas. Boleh diikat, boleh tidak. Nah kok kalau diikat dia kuat. Kalau tidak diikat takutnya lepas. Namun sudah meninggal ya. Nah, itu. Ini untuk jenazah yang normal kan. Misalnya ditemu ke yang maaf ngomong jenazah itu bekas kecelakaan atau hidup penyakit.